Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Adelina Prisma Suganda, mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan nomor NIM 24030 10203337. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi perhitungan deret berkala dan peramalan. Video ini sejalan dengan tugas UAS di mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis bersama Ibu Mutiara Rizky Nur Rahmi. Nah, tujuan presentasi ini yaitu memahami konsep dan komponen deret berkala. Yang kedua, membedakan model-model deret berkala. Tiga, menggunakan persamaan tren untuk meramal nilai variabel pada masa yang akan datang. Empat, menentukan persamaan tren linier. Apa itu deret berkala? Deret berkala atau time series adalah data kuantitatif yang dicatat secara berurutan berdasarkan waktu dalam interval yang teratur, seperti harian, mingguan, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Deret berkala digunakan untuk melihat pola tren dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu pada suatu variabel tertentu. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, analisis deret berkala sangat penting karena dapat membantu mengamati perkembangan penjualan produksi, harga, permintaan, atau inflasi dari waktu ke waktu, mengidentifikasi pola berulang atau musiman, kecenderungan jangka panjang atau tren, dan siklus ekonomi. Yang ketiga, menyusun strategi berdasarkan proyeksi masa depan melalui metode peramalan. Contoh dari data berkala yaitu data penjualan bulanan, inflasi tahunan, suhu harian, dan lain-lain. Karakteristik deret berkala teratur dalam waktu, data dicatat pada waktu yang tetap dan konsisten, bersifat historis, yaitu menggambarkan kondisi atau kejadian yang telah terjadi. Dapat dianalisis untuk meramal masa depan. Pola historis menjadi dasar peramalan, mengandung variasi data, yaitu dipengaruhi oleh tren, siklus, musiman, dan fluktuasi ajak. Komponen deret berkala yang pertama yaitu tren atau T. Pola jangka panjang yang menunjukkan arah umum data, naik, turun, atau tetap. Contohnya yaitu kenaikan jumlah pengguna internet tiap tahun. Komponen yang kedua yaitu musiman atau S. Pola berulang dalam periode tetap, bulanan, tahunan, akibat musim atau kebiasaan. Contohnya yaitu peningkatan penjualan saat hari raya. Komponen yang ketiga yaitu siklus atau C, pergerakan data yang terjadi dalam jangka waktu lebih panjang dari 1 tahun dan biasanya berhubungan dengan kondisi ekonomi seperti siklus bisnis, resesi, pemulihan, ekspansi, puncak. Contohnya yaitu naik turunnya produksi industri selama 5-10 tahun karena siklus ekonomi. Komponen yang keempat yaitu acak atau AI, variasi tak terduga akibat faktor luar seperti bencana atau krisis. Contohnya turunnya wisata karena pandemi. Model deret berkala. Dalam analisis deret waktu, model matematis digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara komponen-komponen deret waktu, tren, musiman, siklus, dan acak. Ada dua model utama yang umum digunakan yaitu model aditif dan model multiplikatif. Model aditif atau aditif model, penjelasannya yaitu model aditif mengasumsikan bahwa total nilai deret waktu pada periode tertentu merupakan penjumlahan langsung dari keempat komponen. Model ini digunakan ketika efek dari setiap komponen tidak tergantung satu sama lain dan bersifat konstan atau tidak berubah besarannya seiring waktu. Contoh penggunaannya data penjualan bulanan yang tidak menunjukkan variasi musiman yang membesar seiring waktu. Rumusnya yaitu Y sama dengan T plus S plus C plus I.
Model multiplikatif yang mengasumsikan bahwa total nilai deret waktu merupakan hasil perkalian antara keempat komponen. Model ini cocok digunakan bila efek musiman dan siklus berubah secara proporsional terhadap tren. Semakin tinggi tren, semakin besar variasi musiman atau siklus. Contoh penggunaannya, data harga saham atau pendapatan perusahaan yang meningkat dari tahun ke tahun di mana fluktuasi musiman menjadi lebih besar seiring naiknya tren. Perhitungan tren. Atau kecenderungan adalah komponen jangka panjang dalam deret waktu yang mencerminkan arah umum pergerakan data, naik, turun, atau tetap dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan tren bertujuan untuk mengidentifikasi pola umum tersebut, yang kemudian bisa digunakan sebagai dasar peramalan atau forecasting. Metode umum perhitungan tren, yaitu ada metode rata-rata bergerak dan ada metode garis tren. Pertama, kita bahas metode rata-rata bergerak. Metode ini menghitung nilai rata-rata dari beberapa periode untuk menghaluskan fluktuasi data jangka pendek dan menonjolkan arah tren. Rumusnya yaitu MA sama dengan Y min 1 plus Y T min 1 plus Y T plus YT plus 1/3. Metode garis tren. Metode ini menggunakan persamaan garis linier. Y sama dengan alfa plus BX. Dengan Y sama dengan nilai ramalan X waktu, alfa konstanta nilai Y saat X0, B kemiringan garis rata-rata perubahan Y tiap periode. Peramalan atau forecasting. Peramalan adalah proses memperkirakan nilai suatu variabel di masa depan berdasarkan data historis. Dalam statistik ekonomi dan bisnis, peramalan sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan strategis, seperti menyusun anggaran penjualan, mengelola persediaan, merencanakan produksi, menentukan strategi pemasaran. Metode peramalan. Yang pertama ada metode naif, menggunakan nilai periode sebelumnya sebagai ramalan periode berikutnya. Contohnya, jika penjualan bulan ini 100 unit, maka ramalan bulan depan juga 100 unit. Moving average, menggunakan rata-rata dari sejumlah periode terakhir untuk meramalkan periode berikutnya. Rata-rata penjualan 3 bulan terakhir digunakan untuk meramalkan bulan keempat. Exponential smoothing atau pemulusan eksponensial memberi bobot lebih besar pada data-data baru. Jika alfa sama dengan 0,3, maka data terbaru lebih mempengaruhi ramalan. Faktor yang mempengaruhi akurasi peramalan. Yang pertama yaitu ketersediaan kualitas data historis, pemilihan model yang sesuai dengan pola data, perubahan lingkungan ekonomi atau kebijakan, unsur musiman atau kejadian tak terduga. Evaluasi hasil peramalan. Beberapa metode evaluasi akurasi ramalan yaitu MAD atau Mean Absolute Deviation, MSE atau Mean Squared Error, MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Latihan soal. Dari latihan soal ini, soalnya itu seorang wirausahawan toko sepatu akan meramalkan penjualan sepatunya untuk tahun yang akan datang. Data yang dari tahun 2017 hingga 2021 untuk data ganjil dan dari tahun 2016 hingga 2021 untuk data genap. Data ganjil, data genap. Tentukan persamaan trennya menurut metode kuadrat terkecil atau least square method dan proyeksikan jumlah penjualan pada tahun 2022 dan 2023. Untuk data ganjil,
Dari tabel ini sudah ditetapkan nilai X, Y, dan X kuadrat. Lalu dicari eh, A sama B-nya. Jumlah X sama dengan 0. Jumlah Y sama dengan 710. Jumlah X, Y 100. Jumlah X kuadrat sama dengan 10. Untuk A mendapatkan nilai 142. B mendapatkan nilai 10. Jadi untuk Y 2022 yaitu 142 plus 10 kali 3. Jawabannya 172 unit dan untuk 2023 142 plus 10 kali 4 ketemu 182 unit. Untuk data genap A ketemu 135, B ketemu 11,714. Untuk Y 2022 ketemu 176, Y 2023 ketemu 188. Kesimpulan, perhitungan deret berkala dan peramalan merupakan alat penting dalam analisis statistik ekonomi dan bisnis. Deret berkala mencerminkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dan terdiri dari 4 komponen utama, tren, musiman, siklus, dan fluktuasi acak. Pemahaman terhadap komponen ini membantu dalam mengidentifikasi pola historis dan membuat estimasi masa depan. Model deret waktu dapat disusun dalam bentuk aditif atau multiplikatif, tergantung sifat hubungan antara komponennya. Perhitungan tren biasanya dilakukan dengan metode moving average atau least square. Peramalan memungkinkan prediksi nilai di masa depan berdasarkan data historis dengan metode seperti naif, moving average, dan exponential smoothing. Hasil peramalan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bisnis dan ekonomi secara lebih tepat dan berbasis data. Sekian presentasi dan video dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.